Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillah pendengar, kembali kita bisa bersua, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tentunya di kesempatan pagi hari ini. Edisi Senin 30 Sya'ban 1445 Hijriah atau 11 Maret 2024. Atau bagaimanapun kondisi Anda siang hari ini, yang sedang sakit ataupun yang sedang masa penyembuhan, semoga dimudahkan, diberikan kesembuhan semua yang tidak kambuh lagi, sambil bisa menikmati presisi pagi hari ini, prestasi dan edukasi. Dan bahagia sekali pagi hari ini Persada FM bisa menghadirkan tamu-tamu spesial ya. Di antaranya pagi hari ini ada kawan-kawan dari SMP MTA Gemolong Sragen yang ternyata akhir-akhir ini kembali mengukir prestasi, yaitu sebagai meraih juara umum IFMU atau Islamic Fair Mambaul Ulum Solo Raya. Dan terkait hal tersebut akan kita ulik bersama. Di studio sudah hadir ada Ustadz Arif Hartono MPDI, Guru PAI dan Kepala Asrama SMP MTA Gemolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kabar bagaimana, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat nih. Berangkat dari Gemolong jam berapa tadi ini? 7:30. 7:30. Sampai sini 8:15. 8:15. Iya, 45 menit perjalanan cukup lenggang, kemudian hari libur. Oh iya, ini tanggal merah. Jadi biasanya padat-padatnya itu. Padat. Dan di samping beliau, Ustadz Arif, ada siswa yang berprestasi ya, yang meraih salah satu juaranya, yaitu Ananda Akbar Nazir Zaidan. Sudah berada di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilannya Mas apa? Mas Nazir. Mas Nazir. Nah, Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersama kita. Kalau Mas Nazir ini salah satu peraih juaranya ya? Iya. Apa, dalam bidang apa? Dalam atau MTQ. Kategori apa? Lomba MTQ. MTQ. Musabakoh Tartil Quran. Musabakoh Tartil Quran. Alhamdulillah. Juara berapa? Juara 1 alhamdulillah. Juara 1 alhamdulillah ya. Ya, kita akan tentunya lebih jauh tanya. Ini juara umum ya Ustadz ya? Iya. Menerjunkan atau mengikuti berapa kategori dan meraih berapa kategori juaranya ini Ustadz? Kegiatan IFMU ini, Islamic Fair Mambaul Ulum Solo Raya, yang diadakan di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali, itu sudah berjalan 2 tahun ini. Saya kira di kampus Solo ini. Iya, tidak. Di PCM Muhammadiyah Boyolali Andong itu, Kecamatan Andong itu punya mahat namanya Mambaul Ulum, dan itu mengadakan event untuk menjaring mungkin santri di sana. Itu mengundang para lulusan SMP sama SD untuk diadakan perlombaan. Lulusan ya? Bukan? Istilahnya untuk menjaringan, untuk pokoknya yang bukan lulusan, istilahnya jenjang SMP maupun SD. Jadi kategori lomba ini diikuti dari SD sampai SMP. Nah, begitu. Kemudian yang juara SD sendiri, yang juara SMP sendiri. Dan itu meliputi lomba murotal, tartil Quran tadi, kemudian pidato. Lomba murotal, tartil Quran, pidato, bahasa apa ini? Atau khitobah. Khitobahnya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kaligrafi dan LCCPAI. Semuanya diikuti itu? Semuanya diikuti. Kemudian alhamdulillah yang bisa meraih piala itu
5 piala. 5 apa aja ini? 5 piala itu juara 1 Murotal putra. Yang putri juara 3. Putri juara 3. Juara 3. Untuk khitobah putra juara 1, khitobah putri juara 1. Dan kaligrafi juara 1. Hanya 5 kategori ini yang kita mendapatkan piala. Kemudian di rekap dari semua sekolah, dari sekolah yang mendapatkan piala terbanyak pulang itu mendapatkan juara umum. Alhamdulillah. Ya. Baik. Tentunya di kesempatan ini mengikuti yang baru pertama ini digelar oleh IFMU ini atau yang keberapa ini, Ustaz? Ini kita mengikuti yang kedua. Yang tahun kemarin kita juara umum juga, alhamdulillah. Kalau tahun kemarin kita mendapatkan sama IFMU. Kita mendapatkan 4 piala saja. Tahun ini 5 menangkap 1. Ini apa namanya? Kalau dari pihak sekolahan ya Ustaz ya, terkait dengan mengikuti kegiatan seperti ini, ada maksud dan tujuannya apa ini Ustaz? Ini untuk menindaklanjuti adalah dari SMP itu ada tim lomba, tim sukses lomba yang dibina lewat ekstrakurikuler, dan itu penjaringannya biasanya saat menjadi siswa santri baru. Itu kan ada tes baca tulis Al-Quran. Mereka yang lancar baca Al-Quran, kemudian kita dengarkan itu ada yang 1, 2, 3 yang dulu ketika di SD itu memiliki bibit yang bagus. Ya, dari mungkin yang pernah memiliki prestasi lah waktu SD itu, mungkin prestasi secara akademik maupun non akademik. Yang akademik mungkin seperti ikuti lomba sains atau LCC tadi. Yang non akademik seperti mungkin anak-anak pernah lomba tahfidz atau murotal atau kaligrafi atau mungkin olahraga. Nah, di situ terpetakan saat santri baru itu, siswa baru itu, kemudian kita kembangkan selama kita didik masuk sebagai siswa SMP MTA. Itu ekstrakurikulernya kita perdalam lagi, kita bina untuk menghantarkan penyaluran bakat ini. Kemudian kita ikutkan jenjang lomba-lomba lewat biasanya lewat event secara kabupaten, mungkin sampai provinsi, bahkan ada sekolah-sekolah yang mengadakan eventnya itu cukup seseluruh raya begitu. Kalau yang ini skup wilayahnya, yang IFMU ini Solo Raya ya? Solo Raya. Ada yang peserta dari Klaten, ada dari Wonogiri, ada juga dari Karanganyar, dari Ngawi kayaknya juga ada. Ada banyak ekstrakurikuler ataupun tambahan pelajaran yang cukup menarik tadi disampaikan oleh Ustaz Arif. Ini Mas Nazir, alhamdulillah Anda mendapatkan juara 1 ya. Dari kategori musabaqah Tartil Quran ya. Ini sertifikatnya ya. Kelihatan nggak ya? Ya, Mas Akbar Nazir. Ada banyak pilihan ekstrakurikuler ya. Kalau di sekolahan di SMP Gemolong, Mas Nazir mengikuti berapa ekstranya? Mengikuti 2. Apa saja itu? Badminton sama ekstra komputer. Sebentar ya, Big Sound habis ini. Badminton sama ekstra komputer. Tapi ini lombanya mengikutinya tartil ya, Ustaz? Ini ketika pembinaan di pembekalannya kan ketika di sekolah kan ada tahsin, pelajaran tahsin itu 2 jam, pelajaran tahfidz dia di kelas khusus 10 jam ya. 1 minggu 10 jam. Kelasnya tahfidz. Iya, kelasnya tahfidz. Sehingga memungkinkan ini kemudian pembinaan itu ekstra di luar itu. Selain badminton itu kan ketika sebelum mengikuti
lomba yang itu ada pembinaan khusus dari saya dari guru PAI-nya. Senang nggak ada banyak hal seperti itu di sekolah? Seneng banget. Senang banget ya. Okay. Aslinya dari mana? Dari Kota Semarang. Kota Semarang. Ya, ini kelas berapa? 9 sekarang. 9 itu kelas berapa? Kelas 3 SMP. 6, 7, 8, 9 kelas 3 ya. 3 SMP. Oh, ya. Jadi biasanya emang yang mengikuti yang mengadakan lomba-lomba emang mengenalkan instansi masing-masing ya. Penjaringan siswa. Ya. Dari Mas Nasir sendiri, bagaimana persiapannya dulu ketika mengikuti lomba ini? Tepatnya kapan ini digelarnya ini? 17 Februari kalau nggak salah. 17 Februari Sabtu, ya. 17 Februari 2024. Ya. Bagaimana persiapan yang dijalani? Ataukah memang ya ini sudah program rutin dari sekolahan sehingga tidak ada persiapan atau bagaimana? Ya kalau persiapan tetap ada. Kayak misalnya persiapannya itu kadang pas sholat sunnah rawatib kan dibaca bacaannya buat ngelatih terus. Apa enggak pas kiroah atau enggak pas habis sholat wajib dibaca-baca terus buat latihan juga. Ya ketika mengikuti lomba yang keberapa kalau Mas Nasir? Yang ke-5 nggak salah. Kelima? Iya. Kelima. Selama 5 ini yang meraih juara ini? Udah 2. Sebelumnya di mana, kapan? Sebelumnya lomba MAPSI Kabupaten Sragen. Itu juara 3. Juara 3. Musabaqah Tartil Quran juga. Kemudian satunya IFMU yang ini. Oh, yang ini. Ya. Yang kedua ini. Ya. Juara 1 Solo Raya. Alhamdulillah. Berapa kompetitornya? Apanya? Tahu nggak apa kompetitor? Lawannya berapa sekolahan gitu? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Banyak. Itu kemarin diikuti dari 16 sekolah. 16 sekolah. 266 peserta itu. Itu dari mungkin jadi cukup kompetitif ya. Secara keseluruhan gitu. Mungkin ya sekitar 2 kelas itu. 2 kelas. Ini mungkin yang belum tahu sekaligus kita sampaikan ya Ustaz ya, bahwasanya di SMP MTA itu SMP MTA Gemolong ini boarding ya Ustaz. Iya, asrama. Ya, asrama. Ini kemudian bagaimana Ustaz selama boarding di sana, apakah setelah jam jam pelajaran reguler selesai kembali ke asrama tetap ada program-program atau ada apa bisa disampaikan? SMP MTA itu tadi sudah disampaikan, yaitu termasuk sekolah berbasis boarding school atau berasrama itu mengikut kurikulum 24 jam. Kurikulum 24 jam? 24 jam. Itu meliputi kegiatan 24 jam KBM di sekolah mulai jam 7 sampai jam 2:20 menit. Setelah itu wilayah asrama. Itu dari akan tidur sampai bangun tidur. Itu kegiatannya anak-anak diwajibkan harus tidur itu jam 10. 10 harus kemudian tidur. Dibangunkan 3:30. Kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah ada kegiatan materi asrama yang meliputi macam-macam. Di antaranya bacaan sholat, halaqah tahfidz, kemudian hafalan doa-doa harian, yang maupun materi-materi yang lainnya yang kurang lebih untuk persiapan nanti masa depan anak-anak untuk paling tidak lulus SMP MTA itu bisa ngajar TPA. Begitu. Alhamdulillah. Itu. Ada banyak bisa mandiri ngajar TPA setelah lulus SMP MTA itu biasanya termanfaatkan mereka setelah mau kuliah itu. Mereka kuliah di kampus-kampus itu mereka kos. Mereka kan mungkin dekat masjid atau apa ya. Banyak dari alumni kita itu saat di kampus kemudian kos di sekitar kampus ya ikut terlibat tiba-tiba di sekitar kampus itu. Itu alumni yang dulu. Itu kegiatan sampai jam 5:30. Kemudian kegiatan mandiri itu yang MCK.
ada yang langsung melanjutkan jogging atau olahraga atau volley sampai jam 6 sarapan persiapan sekolah sampai nanti jam 7 udah harus sampai sekolah sampai nanti jam 2:20 menit. Kemudian setelah itu anak-anak persiapan sholat asar. Setelah sholat asar qiraah talaki, secara talaki menirukan dari bacaan yang memandu. Itu tahsin, talakinya itu agar lancar benar bacaannya sesuai dengan kaidah tahsin yang di LPPT kita, yang guru yang pengajarnya. Kemudian setelah qiraah pada asar, kemudian mereka olahraga ekstra. Ada futsal, ada yang badminton, ada yang studi English club, ada yang macam-macam pramuka dan lain-lainnya. Kemudian sampai 4:30 itu, terus ekstra harus berakhir. Kemudian dilanjut nanti jam 5:15 anak-anak sudah dikondisikan ke masjid. Di masjid, 5:05 jelang maghrib ya. Sampai menjelang maghrib, adzan berkumandang itu mereka qiraah mandiri. Paling tidak kita optimalkan anak itu selama di asrama itu setahun itu khatam Quran itu. Alhamdulillah ada banyak program-program ataupun apa yang sudah disiapkan dari SMP MTA Gemolong. Jadi mungkin yang di rumah juga putranya atau putrinya usia kelas 5-6 ya Ustadz ya? Iya, 5-6 mungkin ini kita perkenalkan seperti ini SMP MTA Gemolong ya. Kalau terkait Ramadan Ustadz, adakah program ataupun kegiatan spesial selama Ramadan di boarding ini? Selama Ramadan ini untuk kelas 9 di pekan pertama ini diwajibkan nafar. Oh ya, ikut nafar ya. Nafar. Yang kelas 7-8 mengikuti KPM biasa, nanti materinya ya materi Ramadan nafar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang tidak nafar. Kemudian selama Ramadan itu kita tekankan anak-anak ke khalaqah tahfidz sama menghatamkan Quran. Menghatamkan Quran. Kemudian sore hari setelah pada asar itu ada kegiatan yang variatif. Di antaranya nanti ada pembinaan akhlak, hafalan mahfuzat, kemudian pembacaan sirah sahabat, ya. Kemudian muyasar, misalnya menghafalkan Al-Quran per lafadz itu dari hafalan materi asrama. 3 materi itu diulang Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu. Itu hanya pekan pertama dan kedua. Kemudian yang pekan ketiga sebelum kepulangan anak-anak itu diadakan kompetisi. Kompetisi musabakah apa? Ya. Musabakah. Lomba murotal tartil membaca ini, kemudian lomba khitobah dan lomba sambung ayat tahfidz. Ayat. Di mana nanti yang sang juara ya kita kalau termasuk Mas Andanzir kan mungkin termasuk penjaringan tahun kemarin. Itu ketika 1 kelas 7 sehingga insya Allah stok kita itu untuk persiapan itu udah. Jadi ini bibit seperti bibit timnas gitu ya. Nanti ketika ada kompetisi bisa tinggal ambil gitu ya. Emang gladinya seperti itu. Dan kegiatan Ramadan ada spesial. Itu hari Ahad itu nanti ada buka bersama dan kajian bersama. Itu tanggal 17 sama tanggal 24 Maret. Ini tiap pekan, di akhir pekan, hari Ahad. Habis asar itu kajian gabungan putra-putri asrama putra. Ini mendatangkan alumni SMP MTA yang sukses. Mungkin untuk memberikan motivasi pada adik-adiknya. Dan nanti tanggal 17 itu nanti Mas Ali Maksum dari Gondang Rejo, guru muda Garuda. Kemudian yang pekan selanjutnya tanggal 24 itu Ustadz Joko Haryanto dari Cepogo. Cepogo. Belum
Belum tahu lah. Kayak Mas Salim Maksum kemarin juga barusan sebagai narasumber salah satu program di radio sini juga begitu. Ya alhamdulillah cukup menarik, dan demikian mungkin ayah bunda yang di rumah ataupun pendengar yang menyimak siaran Presisi pagi hari ini bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Lebih detailnya nanti akan kita kupas lebih lanjut. Untuk Anda yang mau bertanya juga boleh kami berikan kesempatan nanti. Setelah jeda kami berikan kesempatan, mungkin ada hal-hal yang ditanyakan terkait SMP atau terkait dalam rangka juara umum ini di telepon 0271638 123. Sekali lagi 638 123 atau WA SMS di 081 393 89.000. Sekali lagi di 081 393 89.000. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, mendengar Anda masih bersama kami dalam Presisi Prestasi dan Edukasi, yang pagi hari ini kita kembali menghadirkan para juara-juara yang berprestasi. Dan ini hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Arif dari SMP MTA Gemolong dan juga Mas Nasir ya, Ustadz Arif Hartono MPDI. Dan kebetulan beliau memang guru PAI dan kepala asrama SMP MTA Gemolong ya, makanya tadi begitu bisa detail sekali Ustadz ya sampaikan seperti apa kegiatan boarding. Mas Nasir, sebelum Mas Nasir ini Ustadz, kita single sedikit atau spill sedikit terkait PSB di SMP MTA Gemolong ini. Kalau Mas Nasir kan ambil tahfidz, ya mungkin ada bisa diinfokan yang lainnya jurusannya atau pelajarannya, pilihannya. Fokus untuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Oh, ekstra ya itu ya. Kalau anak-anak yang memiliki bakat suara yang bagus, kayak Mas Akbar ini kan sejak kelas 7, kelas 1 itu. Kelas 1. Itu penjaringan tadi, PPDB. Gitu. Terus ketika kita simak itu suaranya bagus ya. Itu kita latih, kita arahkan. Kemudian sudah kita percaya menjadi imam masjid. Masya Allah. Sejak kelas 8 ya, Ustaz. Iya. Ketika lomba kemarin apa yang dibaca suratnya? Surat Maryam. 1 sampai 11. Ya, sekarang coba dipraktekkan ya, dibaca. Agak maju dikit enggak apa. Nah, ya gitu ya. Jadi akan kita dengarkan. Untuk Anda yang menyaksikan bisa melihat di YouTube ya. Ini Mas Nasir akan coba membacakan seperti apa yang dilombakan di IFMU kemarin, surat Maryam ayat 1 sampai 11. Silakan Mas Nasir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا اللهم ارحمنا بالقرآن. Masya Allah. Mas Nazir yang baca sendiri sampai terharu. Dulu sebelum sekolah di SMP Gemolong di Semarang ya? Di sekolah apa? Sekolah di namanya apa? SD Islam Al-Azhar. SD Islam Al-Azhar. 25 Semarang. Jadi apakah membacanya ini sudah sebagus seperti ini apa bagaimana dulu? Dulu belum sebagus ini. Nadanya ya masih agak-agak formal lah. Tapi ini kan di SMP ini benar-benar dilatih terus jadi lebih bagus. Semarang mana lengkapnya alamatnya? Di Jalan Bulu Setaran 4 nomor 399A Kota Semarang. Kota Semarang. Bapaknya atau abinya, uminya namanya siapa? Ayah saya namanya Bapak Elvis AR. Elvis AR. AR SE dan nama ibu saya Siti Mu'alimah. Iya, mungkin pagi ini mendengarkan atau nanti juga bisa dilihat ulang ya di YouTube-nya, bisa di-share, diberikan ke orang tuanya, bisa menyaksikan juga nanti. Ya, dan tentunya ini ini bonus ya kalau terkait kita memperbagus bacaan Al-Quran itu kan untuk pribadi kita, ibadah kita, dan juara seperti ini kan bonus. Tentunya selamat kita ucapkan. Dan selain menjuarai seperti ini, adakah lomba yang lain? Ada sih. Tapi nggak juara? Nggak juara. Apa itu, pernah ikuti apa? MHQ. Hifdzil Quran. Selain lomba tartil membaca, lomba tahfidz sebelumnya. Tahfidz. Kan dia kebetulan juga sudah berapa juz, Mas? Riwan, Mbak? Sudah berapa juz? 3 juz. 3 juz. Alhamdulillah. Yeah. Bagaimana perasaannya dan wujud syukurnya seperti apa ini? Ya, perasaannya alhamdulillah senang banget bisa mengikuti lomba-lomba yang ditawarin oleh sekolah dan kemarin juara, benar-benar bersyukur sekali kepada Allah. Bisa juara 1 seluruh raya. Terus bisa bahkan ngabari ke ayah ibu enggak? Ngabari. Gimana? Pesannya seperti apa? Ya seneng banget. Alhamdulillah ya Kak. Semoga nanti sukses di akhirat. Amin. Anak yang keberapa? Kedua. Jadi ada kakak, adik juga Mas? Iya. Ya. Kemudian apa ini? Sebelum target, mungkin di rumah ada salam buat keluarga, bapak ibu adik. Iya, buat mama atau keluarga yang nonton, kakak titip salam di sini. Senang sekali bisa diundang di wawancara Persada FM MTA. Alhamdulillah. Targetnya apa lagi ke depannya yang ingin atau ekspektasi yang belum ingin banget diraih dan belum kesampaian gitu apa? Ya nanti pengennya kalau ada lomba-lomba lagi benar-benar bisa
menjuarai, terus kedepannya bisa banggakan orang tua, terus benar-benar buat yang terbaik lah, buat diri sendiri sama orang tua. Saya juga paham ketika sekolah itu suka ngikutin lomba-lomba, artinya itu aktualisasi diri kita ya. Kemudian ya syukur-syukur bisa sarana berdakwah nanti begitu ya. Kalau kepulangan ataupun kunjungan itu bagaimana Ustaz di boarding sana di asrama? Kalau SMP MTA kepulangan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Setelah mid semester dan setelah semesteran. Jadi ketika liburan gitu? Iya, ketika setelah ujian. Setelah ujian berapa? Jadi praktis berapa hari itu? Kalau hanya mid semester paling hanya 3 hari. Kalau semesteran mungkin agak panjang. Kalau yang semester ganjil Desember itu kurang lebih 3 minggu. Anak-anak di rumah. Kemudian kalau di akhir nanti ya sebulanan. Saya ingin tahu bagaimana ketika SD-nya juga boarding itu yang Boten ya. Tidak. Nah, bagaimana ketika pengalaman awal-awal? Kalau sekarang kan sudah hampir lulus ya. Iya. Adaptasi awal seperti apa di asrama, Mas Nasir? Asrama ya pertamanya pas datang mau pulang kita. Yo pengen nangis lah, keinget orang tua terus belum terbiasa juga, dapat teman-teman baru, masih malu-malu lah dulu. Iya. Sampai Mas Nasir merasakan nyaman, kemudian bisa nggak kepikiran rumah gitu, berapa bulan adaptasi? Mulai masuk kelas 8-an lah. 8 tuh kelas 2? Iya, 2 SMP-an. Habis mulai betah di asrama, seru. Seperti nafar Ramadan ya, kalau awal gitu kita malu-malu, begitu mau perpisahan udah akrab-akrabnya. Kalau yang ikut nafar Ramadan tadi kelas berapa Ustaz? Kelas 9. Kelas 9, berarti Mas Nasir nanti ikut ya? Iya. Sudah pernah belum? Belum ini ya. Gantian tiap tahunnya ya. Iya, itu juga kurang lebih seperti di asrama nanti kehidupan. Lebih kita berinteraksi, bagaimana adab kita dengan yang lebih tua, bagaimana kita sebagai mendengarkan pemuda gitu dalam bersosialisasi dan berdakwah ini. Ustadz Arief mungkin di pengunjung bisa di-spill sedikit terkait PSB, pendaftaran siswa baru di SMP MTA Gemolong mungkin masih buka atau bagaimana? Silakan disampaikan. Alhamdulillah untuk PPDB MTA, SMP MTA telah dibuka sejak kemarin bulan Desember. Jumlah pendaftar kurang lebih kemarin 314. Kemudian yang sudah daftar ulang sekitar 246. Dengan otomatis saat sekarang ini masih membuka kuota lagi. Untuk bagi para pendengar atau orang tua yang mungkin di rumah yang ingin mendaftarkan di SMP MTA, ini masih membuka kuota dengan syarat pendaftaran, dan ini pendaftarannya ada one day service. Jadi daftar langsung nanti tes wawancara, ngisi administrasi dulu, ngisi melengkapi persyaratan pendaftaran, di antaranya fotokopi rapot kelas 5 semester ganjil dan genap. Kemudian surat keterangan NISN dari sekolah asal. Kemudian fotokopi akte kelahiran, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK kartu keluarga, dan pas foto berwarna berbackground merah, 3 lembar. Kemudian fotokopi piagam lomba saat di SD. Itu untuk penjaringan, biasanya seperti nanti ada pembinaan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir membayar uang pendaftaran 200.000. Ini bisa datang sewaktu-waktu di sekolah, mungkin bisa saat nanti liburan lebaran atau apa, insya Allah di sana nanti welcome kita untuk melayaninya. Atau bisa mendaftarkan online dulu. Nanti untuk tes wawancara memang harus nanti datang. Sampai MTA Gemolong gitu ya. Nanti dicari bisa. Insya Allah
banyak nanti informasi ya di online ya. Kalau dari sisi Ustadz Arif ya, selaku kepala asrama ataupun yang apa ya namanya ya, diamanai untuk memimpin asrama ini, seperti apa pernik-perniknya Ustadz kalau mengawal anak-anak ini ya? Apakah banyak halnya ketika siswa-siswa baru atau bagaimana ini? Iya. Kalau masa-masa awal ya, kelas santri baru itu 3 bulan pertama itu penyesuaian yang luar biasa. 3 bulan awal ya. Butuh pendampingan. Kalau sudah 3 bulan tuh anak-anak kadang sudah landai. Menemukan teman, itu sudah enjoy. Istilahnya sudah punya circle-nya. Tapi untuk mengisi itu, kita itu sudah memiliki agenda kegiatan-kegiatan yang mereka itu agar lupa di rumah. Apa itu? Nggak ingat di rumah. Triknya gimanain? Ya, pokoknya selama 24 jam disibukkan oleh kegiatan-kegiatan. Ya. Kan di minggu pertama, pekan kedua, ketiga, kemudian tiap Ahad, itu kan kalau nggak berangkat kajian pagi kan kita ajak jalan-jalan. Nanti sarapan bareng di tengah lapangan bareng-bareng. Pokoknya ada namanya cross country itu. Cross country itu. Itu lewat sawah-sawah, kita lihat pemandangan ya. Nanti sarapan bareng-bareng dengan pengasuhnya. Kemudian kembali ke asrama. Kadang juga cross country ini kita isi dengan mungkin renang, ke kolam renang. Kita jalan sehat ini. Untuk siswa yang asrama ini apakah datang apakah masih memerlukan bawa kasur, bawa apa atau bagaimana Ustaz? Ketika wali murid sudah daftar ulang, itu sudah paket all in semuanya. Sudah paket sudah all in. Ada lemari, sudah ada kasurnya. Tinggal perlengkapan mandi sama apa itu? Salat apa? Perlengkapan sholat. Iya. Sama bantal guling itu. Bantal guling. Kalau kasur sudah paket dengan apa namanya? Pendaftaran. Lemari pendaftaran. Okay. Jadi seperti itu sekilas SMP MTA Gemolong, dan masih menerima pendaftaran ya Ustaz ya. Masih untuk Anda yang putranya ingin mendaftarkan di SMP MTA Gemolong masih diterima dengan tangan terbuka. Baik, di penghujung Ustaz Arif mungkin ada yang ingin disampaikan di garis bawahi ataupun harapan seperti apa ke depannya terkait dengan ini kan mendapatkan juara umum di kategori atau di lomba IFMU ini. Ke depan harapan seperti apa? Alhamdulillah kita selama mendidik di asrama ya, seperti yang saya katakan tadi, asrama atau pondok itu adalah pendidikan berproses 24 jam kurikulumnya itu. Dari akan tidur lagi itu dibimbing, diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan insya Allah apa yang anak-anak kita lakukan di pondok maupun di asrama itu, qiraahnya, sholatnya, doa mereka, zikir mereka, itu insya Allah mengalir pahala ke orang tuanya. Itulah salah satu kelebihan anak-anak kalau sekolah di pondok. Dan selain itu, selain tadi mengalir nilai pahalanya, selain itu juga jiwa kemandirian. Kan di asrama dididik semuanya mandiri. Mau makan ya berangkat bawa piring sendiri, mau tidur ya sendiri. Terus kemudian kalau punya masalah dengan temennya, ya inilah yang wujud proses yang luar biasa. Kan berinteraksi dengan teman-temannya itu merupakan masyarakat buatan ya, kalau di asrama itu dengan tata tertib yang kita tentukan untuk nilai-nilai pendidikan itu. Insya Allah, dan ini tidak didapatkan mungkin di rumahnya atau di itu. Betul, maka kedewasaan akan muncul saat dia tuh punya masalah. Justru kalau kita ini pondok atau asrama itu mendidik dua, berarti mendidik anak dan mendidik orang tuanya kan. Maka salah satu kuncinya adalah titip itu ya. Kata-kata dari Kiai saya Ngontor, Kiai Hasan Abdul Sahal, titip itu tega, ikhlas, ikhtiar, tawakal.
Tega ikhlas. T-nya lagi apa? Tega ikhlas. Tega ikhlas. Ikhtiar tawakal. Ikhtiar tawakal. Lebih seperti itu ya dalam kita berikan pendidikan terbaik. Kalau Mas Nasir apa ini? Setelah SMP udah gambaran mau sekolah kemana? Insya Allah mau ke Semamta. 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 Ya, kemudian apa namanya, rencana ke depan mau seperti apa nih? Tetap apa yang sudah, insya Allah kalau di SMTA berkelanjutan ya dari ke pondok keasramaan ini. Apa harapan ke depan bagi panjenengan? Ya, harapannya menjadi pribadi yang lebih baik, baik dan mandiri lah. Ya, benar-benar bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya, bagi yang lain juga. Baik, bisa membanggakan orang tua, agama dan bangsa ya. Baik, terima kasih Ustadz Arif atas waktunya dan Mas Nasir atas kita bincang-bincang, share ilmu, berkabar tentang prestasi malah yang dikabarkan hari ini. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang lain dengan prestasi yang lainnya Ustadz nih, dengan siswa yang lainnya. Dan semoga apa yang sudah program yang bagus, yang baik dilaksanakan di asrama SMP MTA Gemolong bisa memberikan manfaat untuk siswa-siswinya. Dari kami ucapkan terima kasih atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian presisi, prestasi dan edukasi menemani Anda semuanya. Ada banyak hal yang tentu bisa kita dapatkan informasi ataupun gambaran seperti apa SMP MTA Gemolong Sragen yang sangat berprestasi ini. Dari studio saya Ali Rahman pamit undur. Pendengar, kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio